Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya apabila seseorang terbiasa melakukan ketaatan, terbiasa melakukan kebaikan dari usia dia remaja, kemudian sampai usia dia dewasa, sampai usia dia lebih 40 tahun, dia tetap membiasakan dirinya dengan kebaikan, maka insya Allah berdasarkan hadis Rasulullah, dia akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi bagaimana dia menjalani kehidupan. Kita perhatikan di dalam hadis disebutkan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Tiap-tiap hamba akan dibangkitkan dari kuburnya menurut keadaannya di waktu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia diwafatkan, seperti itulah nanti dia dibangkitkan. Para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan seseorang akan mengalami kematian bagaimana dia menjalani kehidupan. Begitu pula seseorang akan dibangkitkan oleh Allah bagaimana kondisinya di saat dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Bukan takwa yang dibalut dengan kemunafikan. Bukan takwa yang di dalamnya menyimpan kebencian kepada Allah dan Rasulnya. Bukan ketakwaan yang itu hanya sifatnya temporer. Satu masa dia bertakwa, masa yang lain dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Dan Allah menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu mati dalam kondisi muslim, menyerahkan diri kepada Allah. Karena barang siapa yang mati di atas Islam, maka Allah akan membangkitkan dirinya dalam kondisi sebagai seorang muslim. Tapi barang siapa yang ketika dimatikan oleh Allah dalam kondisi dia munafik, maka di saat dia dibangkitkan dia juga dalam kondisi munafik. Waliyadzubillah. Maka terhadap kemunafikan ini ada satu doa yang Rasul ajarkan kepada Ummu Ma'bad, sebagaimana Imam Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitabnya Da'awatul Kubra, di mana Rasulullah mengajarkan Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa 'amali minar riya wa lisani minal kadzib wal 'aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur. Ini doa yang Rasul ajarkan kepada Ummu Ma'bad, yaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kemunafikan. Walisani wal amali minar riya. Amal-amalku daripada riya. Walisani minal kadzib. Dan lisanku dari berbohong. Wal aini minal khiyanah. Mataku dari berkhianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Karena sesungguhnya engkaulah yang Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Saya menganjurkan kepada saya pribadi, doa yang mulia ini kita baca. Kita sering kita lakukan, sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita diwafatkan dalam kondisi muslim, insyaallah kita akan dibangkitkan nanti di akhirat dalam kondisi kita sebagai hamba Allah yang muslim dan akan disatukan dengan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Tapi manakala kita menjalani kehidupan dengan kemunafikan dan kita diwafatkan di atas kemunafikan, maka nanti dibangkitkan oleh Allah juga dalam kondisi kita bersama dengan orang-orang munafik.